Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni bab yang ketiga yang akan membahas tentang bagaimana menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kata konsep yang akan kita bahas adalah bagaimana ketika berpikir kritis, dan kaitannya yang akan atau landasannya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, dan kita akan menganalisis dan kita melihat apa manfaat berpikir kritis. Oke, kita tadarus dulu bersama-sama. Ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan makna dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang membahas tentang berpikir kritis. Sebelum kita membahas makna dari ayat tersebut adalah kita lihat dulu yang pertama, apa pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan banyak beragam ahli pakar, dan pakar yang salah satu ini menurut Mertes bahwa berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berusaha memahami dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya. Kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Nah, ini bacaan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191, dan kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami,
Tidakkah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia? Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Anak-anakku sekalian, kita lihat bagaimana penerapan hukum tajwidnya. Tidak semuanya yang saya bahas, tapi ada beberapa lapad yang dibahas. Yang pertama adalah khalqis samawati wal ar. Ya, khalqis samawati wal ar. Ini hukum bacaannya adalah alif lam samsiyah, atau sebagian ada yang mengatakan idgham samsiyah. Ya, khalqis samawati, alif lam samsiyah. Kenapa disebut alif lam samsiyah? Karena supaya mudah saja, di mana-mana ada alif, ada lam, ke depannya ada tasdid, maka itu disebut alif lam samsiyah. Ini yang menjadi ciri mendasarnya. Kemudian yang kedua adalah wal ardi. Ya, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, ini disebut dengan alif lam qamariyah, atau sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena lamnya dibaca, atau setelah alif lam tidak ada tasdid, supaya mempermudah kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qiyamau wa qu'udan. Ini disebut dengan idgham bigunah. Kenapa disebut idgham bigunah? Karena tanwin patah bertemu dengan waw. Ini masuknya kepada hukum nun mati dan tanwin. Jadi di mana-mana nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf waw, maka disebut idgham bigunah. Karena huruf idgham bigunah itu ada 6. Idgham bigunah, idgham ada 6, kebagi menjadi 2 bagian. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Kalau idgham bigunah hurufnya ada 4. Yanmu, ya, mim, nun, dan waw. Nah, ini waw. Ya, waw. Jadi ketika tanwin fathah atau tanwin kasroh atau tanwin domah dan nun mati bertemu dengan huruf waw, maka disebut idgham bigunah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah junubihim. Junubihim. Ini disebut dengan mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena domah bertemu dengan waw mati. Dan ciri mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama, patah bertemu dengan alif. Yang kedua, kasroh bertemu dengan ya mati. Dan yang ketiga adalah yang ini, domah bertemu dengan waw mati. Maka ini disebut dengan mad tabi'i. Berapa harkat dibacanya? Dibacanya 2 harokat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah khalaqta. Ya, lafad khalaqta. Ini disebut qalqalah sugro. Kenapa? Karena sukun, ya, sukun qafnya, qaf bersukunnya di mana? Di tengah-tengah kata. Khalaqta. Ya, khalaqta. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 2. Qaf sama zal. Ya, qaf sama dal. Kemudian yang keenam ada azabannar. Ya, lafad azabannar. Ya, azabannar. Nah, kenapa ini disebut dengan mad arid li sukun? Kenapa disebut mad arid li sukun? Karena mad tabi'i diikuti huruf hidup dan dibaca waqaf. Itu mad arid li sukun. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah asbabun nuzul Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya.
Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sopa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Mengajak mereka untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana penjelasan ayat atau penjelasan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah salat beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Muhammad SAW menangis, ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni semua dosa-dosa engkau, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Maka Nabi pun menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku. Kemudian beliau berkata, alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya. Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia di bumi ini. Karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya pada ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal. Apa yang menjadi ciri khas orang yang berakal? Yaitu apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan, baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bagaimana keterkaitan berpikir kritis dalam hadis. Ya, keterkaitan berpikir dalam hadis. Hadis yang pertama. Berpikir sebelum bertindak. Maka sebelum bertindak berpikir dulu. Ya, itulah moto yang harus menjadi acuan bagi kita sebagai orang yang cerdas. Dan kita lihat sabda Rasulullah, kita pelajari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Ya'la Sadad ibn Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi qala
kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah. Artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong. Hadis At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding dunia, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia hari ini. Tentu saja hal ini sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yakni akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan, yakni akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada duniawi saja menjadi pertanda tindakan yang bodoh. Dan bangsa Arab pra-Islam, sebelum datangnya Islam, dikatakan zaman jahiliyah. Bukan berarti mereka tidak dapat membaca, bukan berarti mereka tidak bisa menulis, tetapi karena kelakuannya yang menyariatkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi. Orang bodoh tidak takut melakukan menipu dan kezoliman yang lain, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Selanjutnya hadis yang kedua Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala badiru bil a'mali sab'an hal tangtadiruna illa faqran munsiyan au ghinnan mudghiyan au maradan mufsidan au haraman mufannada au mautan mujhijan. Ibu il awid dazala basarru ghaibin yuntador awis sa'ata wasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Yang artinya dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apa yang 7 perkara? Yakni apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya, serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Adik-adikku sekalian, dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengingatkan kita
supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Rasulullah SAW menyebutkan 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Yang pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mencari penghidupan harta. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan seseorang pudar atau bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. 5. Kematian yang cepat karena usia yang dimilikinya tidak memberi manfaat dan berkah. Keenam, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk yang terburuk karena menjadi fitnah bagi kita sebagai manusia. Dan yang ketujuh, hari kiamat, bencana terdahsyat bagi orang-orang yang mengalaminya. Selanjutnya, manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Ya. Ini manfaat berpikir kritis ya. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah akal yang sehat. Karena di luar sana banyak teman-teman kita yang diberikan oleh akal oleh Allah tapi tidak diberikan dengan kesehatannya. Dan kita juga bersyukur Allah telah memberikan apa? Allah telah memberikan kekayaan alam kepada kita semua, khususnya negara kita, negara tercinta Indonesia. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejelekan, suatu saat akan diberikan balasannya. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan hari ini di dunia, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Artinya orang yang memiliki visi ke depan. Ya, orang-orang yang memiliki visi ke depan, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Sebab di dunia hari ini merupakan tempat bercocok tanam. Maka seyogianya kita semua untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kembali kemana? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini, di dunia ini, kita merupakan tempat untuk mengumpulkan bekal, yakni bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, bagaimana penerapan perilaku mulia? Berikut ini ada beberapa sikap perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang telah kita bahas sebelumnya.
Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal yang sehat. Ya, tadi kita sudah membahas ini. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Ya. Ini alam semesta, khususnya alam Indonesia, sumber daya alam yang ada di negeri kita melimpah ruah. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya. Ya. Tinggal bagaimana sumber daya manusia untuk melestarikan, untuk mengelola alam yang kita miliki hari ini. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ayat-ayat kauniyah jadikan inspirasi yang ditopang oleh ayat-ayat kauliyah. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan rahmah untuk kepentingan umat manusia. Jadi intinya kita harus memanfaatkan alam dengan ramah dan menjaga juga melestarikan alam sekitar. Yang ketujuh, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Maka kenapa ada BMKG? Ini merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bisa membaca, menganalisis gejala alam, akan terjadi gempa dan sebagainya. Ini merupakan salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kenapa? Karena adanya akal, karena adanya berpikir kritis. Yang kedelapan, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Ya. Dengan adanya pembahasan ini adalah bahwa mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki visi ke depan, harus menjadi orang yang visioner. Ya. Yang kesembilan, senantiasa berupaya mengingatkan, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinan tentang adanya kehidupan kedua, yakni akhirat, dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikannya. Dan syukur itu adalah, arti dari syukur itu adalah berterima kasih. Tentunya berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung saking banyaknya. Juga di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah telah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana yang akan kamu bohongkan? 10. Terus memotivasi diri kita dan berpikir kritis dalam merespons semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Dan mudah-mudahan dalam penerapan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa diterapkan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni materi tentang berpikir kritis, di mana landasannya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191.
Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang salahnya dari Bapak sendiri yang menyampaikan materi, dan yang benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.